Shalom Sobat Kairos yang terkasih. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 16 hingga ayat 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sobat Kairos yang terkasih, banyak orang ingin agar dirinya terpilih atau diangkat menjadi seorang pemimpin di lingkungan mana dia berada dan bersekutu. Sementara tidak semua orang memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya. Pada hakikatnya kepemimpinan adalah kuasa yang Tuhan anugerahkan untuk melindungi dan mengayomi serta memberdayakan orang yang dipimpinnya. Dan pemimpin yang baik adalah bersifat mengembalakan orang yang dipimpin, baik itu dengan kasih, empati, dan fokus pada kesejahteraan anggotanya. Pemimpin yang mengembalakan tidak hanya memberi perintah, mereka juga hadir untuk melayani, membimbing, melindungi, dan memastikan setiap orang bertumbuh di dalam Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, renungan hari ini yang terdapat pada kitab Bilangan pasal 27 ayat 16 sampai 17 memberitakan saat Musa tahu bahwa waktunya sudah dekat dan ia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Hal yang pertama dia pikirkan bukanlah mewariskan kepemimpinan itu bersifat pribadi atau menjadi warisan keluarga. Tetapi Musa berdoa agar Tuhan memberikan seorang pemimpin baru, pemimpin yang berasal dan dihunjuk oleh Allah. Karena tanpa seorang pemimpin yang tepat, maka bangsa itu akan tercerai-berai dan kehilangan arah perjalanan hidup bangsa Israel. Dari doa Musa ini, kita belajar dua hal penting tentang kepemimpinan sejati, yakni yang pertama di dalam doanya, Musa meminta seorang pemimpin yang keluar dan masuk di depan mereka. Ini berarti seorang pemimpin harus berjalan di depan, memberi teladan, dan berani menghadapi bahaya serta menuntun yang dipimpin dengan kasih. Kedua adalah Musa meminta dalam doanya seorang pemimpin yang memiliki ketergantungan pada Allah dan merupakan pilihan Tuhan. Hal ini nampak dari perkataan Musa yang menyebutkan Allah sebagai Allah dari roh segala makhluk, yang mana Musa sadar bahwa hanya Tuhan yang tahu hati manusia dan mampu menetapkan menjadi pemimpin yang tepat. Dan akhirnya Allah menetapkan Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh Tuhan, menjadi pengganti Musa untuk melanjutkan kepemimpinan orang Israel ke tanah Kanaan. Dalam pelayanan kepemimpinan antara Musa dan Yosua, mereka adalah pemimpin yang berwibawa oleh karena roh Tuhan ada pada mereka. Sebab wibawa seorang pemimpin bukanlah didapat berasal dari diri manusia itu, tetapi datang dari Tuhan
sesuai kehendak Tuhan bagi orang yang hidup dalam firman-Nya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, dimanapun posisi kita saat ini, baik sebagai orang tua di rumah, pemimpin di tempat kerja, atau pelayan di gereja, melalui firman Tuhan ini memanggil kita untuk memiliki hati pemimpin, seorang yang bersifat mengembalakan. Secara khusus, kepemimpinan di dalam rumah tangga. Ada yang dapat kita katakan sebagai bagian sub-sub kepemimpinan. Salah satu contohnya, istri memimpin anak-anaknya, atau anak sulung yang lebih tua menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Namun seorang bapak adalah pemimpin daripada sub-sub pemimpin itu sendiri. Seorang bapak bertanggung jawab terhadap arah dan tujuan keluarga. Oleh karena itu, Sobat Kairos, marilah kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah memimpin orang-orang di sekitar kita dengan hati yang mengasihi dan melindungi seperti seorang gembala? Dan jika kita sebagai yang dipimpin, ingatlah kita juga harus selalu mendoakan yang memimpin kita, agar mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka memiliki wibawa seorang pemimpin yang mengasihi. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.